Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, setelah kita bahas bab yang ke-85 udah kelar ya? Ya. Tentang di antara kasus-kasus yang dengan itu dihalalkan darah seorang muslim, ya. Jadi al-aslu, hukum asal fi dima'il muslimin wa fi amwalihim wa fi 'irdihim. Hukum awal pada darah seorang muslim. Kemudian pada harta mereka, pada nama baik mereka itu haram. Ya, tidak boleh dilanggar, ya, haram. Nah, kecuali terjadi kasus-kasus yang akhirnya memang diatur di dalam syariat sehingga hal tersebut boleh dilanggar. Ditumpahkanlah darah dari seorang muslim. Kenapa? Misalnya karena kasus pembunuhan yang dilakukannya. Diambillah harta dari seorang muslim, oke, sebagai bentuk denda atasnya dikarenakan pelanggaran tertentu yang dilakukannya, atau mungkin dijelaskanlah keburukan seorang muslim sehingga manusia menjauhinya dikarenakan keburukan yang ada padanya. Kalaupun dia muslim, jadi dia menyebarkan pemikiran ini, pemikiran itu. Kita rusak nama dia supaya dengan tujuan orang menghindar darinya, ya, berhati-hati dari keburukan yang dibawanya, gitu. Ya, ini telah dijelaskan di bab sebelumnya. Masuk ke bab berikutnya, yaitu yang 59. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafna, gitu. Dan setiap hal yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia fana, maka kelak akan hilang. Fana, yakni sesuatu yang enggak abadi, ya. Illa al-jannah wan nar, kecuali yang abadi adalah memang, ya, jannah, surga, nar, neraka, arsh, ya, tanduk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kursi, kursi di sini maudhi' qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wasur, sur ini balalaika, sangkakala yang ditiup oleh malaikat kelak nanti, ya. Wal qalam, pena yang dengan itu ditulis, ya, lauhul mahfuz. Wal lauh, dan lauhul mahfuz itu sendiri, ya, lembaran-lembaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa yafna syai'un min hadza abadan. Hal-hal tersebut tidak ada yang fana. Yani memang Allah ciptakan, ya, hal-hal yang disebutkan tadi itu abadi, ya. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa. Kemudian kelak Allah Subhanahu wa taala akan yab'ats, membangkitkan al-khalq, makhluk, ala ma amatahum alaihi. Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan kondisi yang mereka mati di atasnya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yuhasibuhum bima syaa, dan Allah akan menghisab mereka, ya, yakni Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka, ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sehingga berakhirlah sebagian kelompok berakhir di surga, sebagian berakhir di neraka. Wa yaqulu lisairil khalq, dan kemudian Allah berkata kepada makhluk seluruhnya, mimman lam yukhlaq lil baqa, yang dimana makhluk-makhluk tersebut memang sejak awal tidak diciptakan untuk keabadian. Allah berkata kepada makhluk-makhluk itu, yakni binatang-binatang, burung-burung, dan semuanya ini pohon-pohon. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada makhluk-makhluk tersebut, kunu turaba, jadilah kalian debu. Maka semua makhluk tersebut menjadi debu, ya. Nah, di antara akidah Ahlus Sunnah, kita meyakini hal demikian, bahwasanya ada memang beberapa, ya, hal yang Allah ciptakan dan datang keterangan wahyu bahwasanya hal tersebut memang abadi,
Ya, tidak diciptakan untuk fana. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ya, mensyarah bab ini, beliau berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, kullun man 'alaiha fan. Kelak semua hal yang ada di atasnya fan, yakni yang berada di bumi itu fan, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kelak hanya akan yabqa, bertahan, wajhu rabbik, wajah Rabbmu, dzul jalal wal ikram, ya, yang memiliki kemuliaan, keagungan, zat yang memiliki seluruh keagungan dan kemuliaan. Kullul khalqi yafnauna wa la yabqa. Maka semua makhluk fana pada dasarnya. Tidak ada yang abadi illallah, kecuali zat Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi subhanahu, dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pastilah akan merasakan kematian. Ya. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, wa qawli subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sehingga ketika ditiup sangkakala tersebut, maka matilah semua yang ada baik di langit ataupun di bumi, kecuali man syaa Allah, sesiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yani kecuali apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Makna illa man syaa Allah, makna dari kecuali barang siapa yang memang Allah kehendaki, maknanya adalah al-malaikah, yakni para malaikat, ya, tidaklah mereka ikut mati seiring dengan ditiupnya sangkakala tersebut. Nah, sebagian ada yang berkata demikian. Au al-hur, atau para hur, para bidadari fil jannah, di surga, mereka tidak ikut mati ketika ditiup sangkakala tersebut. Wallahu a'lam. Fakullul khalqi yamutun thumma yub'atsuna yaumal qiyamah. Maka semua makhluk kelak akan mati dan akan dibangkitkan hari kiamat. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Dan sesungguhnya kalian setelah itu semua akan, ya, mengarah ke arah kematian. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kemudian sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Fayatadzakkar al-muslim al-mauta wa yasta'iddu lahu bil a'mal as-salihah. Nah, maka layaknya bagi seorang muslim agar ia mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan amal saleh. Wa yas'alullaha husnal khatimah, dan agar ia senantiasa memohon kepada Allah husnul khatimah, wa yatubu minas sayyi'at, dan agar ia senantiasa bertaubat dari segala keburukan. Hadhihi faidah tadzakkur al-maut. Inilah tujuan dari zikrul maut. Mengingat kematian ini tujuannya apa? Itu tadi. Ya. Demikian juga disyariatkan, ya, di antara disyariatkannya ziarah kubur. Ziarah kubur tujuannya apa? Kita mengingat kematian, bahwasanya semua orang yang berada di atas ini kelak akan berada di bawah situ. Nggak ada. Tidak kasih fulan yang kemarin kita lihat sehat bersama kita dan lain-lain, sekarang berada di sana. Kelak kita akan mengalami masa tersebut. Nah, itu tujuan diperbolehkannya ziarah kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al'an fazuruha. Dulu aku larang kalian dari berziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, tujuannya itu, ya, bukan minta-minta di kuburan. Nah, ya, itu namanya kontraproduktif. Nggak sesuai dengan tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Ya, untuk mengingat kematian, bukan nginep di situ nungguin wangsit. Ya kan, nungguin mimpi. Kalau nginep di kuburan itu ntar dia mimpinya dapat nomor, ya kan? Ya, pangsit bukan wangsit gitu. Ya. Idza tadzakkara al-mauta fa innahu yasta'iddu lahu. Ya, itulah faidah dari mengingat kematian, agar dengan itu kau mempersiapkannya. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam.
Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tadzakkaru hadhimal ladzat." Ya. Ingat-ingatlah hadhimal ladzat. Hadhimal ladzat yakni makhluk yang merusak semua kelezatan, menghilangkan semua kelezatan. Yakni nikmat-nikmat yang ada pada kalian rusak dengannya. Yaitu apa? Al-maut, kematian. Yang memisahkan kalian dengan nikmat-nikmat yang ada yang kalian miliki di dunia. Fa innakum la tadhkuruna fi katsirin illa qallalah wala fi qalilin illa katsarah. Sesungguhnya kalian tidaklah mengingat kematian dalam keadaan banyak kecuali pasti membuat terasa sedikit, dan tidaklah kalian mengingat kematian dalam keadaan sedikit kecuali membuat kalian merasa banyak. Maknanya apa? Hah? Yang ini nikmat-nikmat yang ada pada kalian. Tayyib. Ketika banyak nikmat tersebut dan kemudian kalian mengingat kematian, wah, Allah nggak ada artinya ini nikmat. Buat kalian semakin zuhud dari dunia. Kemudian ketika nikmat kalian mungkin nggak banyak tapi sedikit. Kemudian kita mengingat kematian. Aduh, ini udah banyak banget udah. Takutnya melalaikan aku dari mempersiapkan kematian. Itu tuh. Tidaklah kalian mengingatnya dalam keadaan banyak kecuali bikin jadi berasa sedikit. Tidaklah kalian mengingat kematian dalam keadaan sedikit kecuali bikin jadi berasa banyak. Ya. Fala yanbaghi lil muslim ay yaghfula, maka tidaklah layak seorang muslim ghaflah. Ghaflah apa? Lalai. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk lalai dari kematian tersebut. Bal yatadzakkar al maut. Layaknya agar mereka ya senantiasa mengingat kematian daiman wa abadan. Yasta'iddulah, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Wa yu'minu bil ba'ts, dan agar ia beriman dengan hari kebangkitan. Tidak sebagaimana dahriyun. Dahriyun yakni di antara keyakinan-keyakinan yang ada pada kaum ateis ini, dahriyun, bahwasanya semua yang ada nih kelak akan mati dan udah game over, dahr, gitu. Ya, nggak ada kebangkitan. Dan ini juga di antara poin-poin akidah yang diingkari oleh kaum musyrikin terdahulu, kalaupun mereka meyakini tauhid rububiyah, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Yauma yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin. Hari di mana para manusia bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Tuhan semesta alam. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup kembali sangkakala tersebut, dan kemudian mereka pun semuanya bangkit dan saling melihat satu sama lain. Jadi sangkakala tersebut ada beberapa kali tiupan. Tiupan yang pertama, ini kematian seluruh makhluk dan hancurnya alam semesta itu. Ya, ini yang dibilang the doom, hari kehancuran. Dan tidaklah hari tersebut terjadi kecuali atas para kafir, muslim, mukmin yang masih ada keimanan sedikit pun di hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menarik jiwa mereka seiring dengan datangnya angin yang lembut berhembus, gitu kan? Dengan itu diambillah jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Wa yabqa fil ardi syirarul khalq. Bersisalah di muka bumi seburuk-buruknya makhluk, yakni para kafir. Alaihim taqa'us sa'ah. Atas mereka lah terjadi as-sa'ah, the doom. Itu ditiupnya sekali itu. Oke, kebangkit, mati semuanya. Udah. Kemudian ditiup lagi, bangkit semuanya. Dibangkitkan semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ta'udu ilaihimul arwah, di mana ruh-ruh mereka kembali ke fisik mereka. Ba'da i'adat ajsadihim min kuburihim, setelah dikembalikannya jasad mereka menjadi utuh di kubur mereka. Tsumma yusaqun ilal mahsyar, kemudian mereka digiring ke mahsyar, ila akhir ma yulaquna fil akhirah minal akhtar allati yamurrun biha. Ya, dan kemudian melewati proses-proses yang begitu menegangkan dan sangat berbahaya, ya, sebagaimana banyak diceritakan dari kabar-kabar wahyu. Ila ayyastaqiru ba'da dzalika imma fil jannah wa imma fin nar. Setelah melewati itu semua, entah mereka akhirnya berakhir menetap di surga atau di neraka.
Fa innal jannah wan nar huma darul qarar. Dikarenakan surga dan neraka adalah negeri qarar, ya, negeri tempat tinggal yang abadi. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, illal jannah wan nar wal arsya wal kursiyya. Kecuali surga, neraka, arsy dan kursi. Fa innahuma la tafnayan wala tabidan. Ini surga dan neraka adalah hal yang tak akan fana, ya, tak akan hancur. Khalaqahumallahu lil baqa. Memang pada dasarnya Allah ciptakan untuk keabadian. Wa amma samawati wal ard, adapun langit yang berlapis-lapis juga bumi, fa innaha tubaddal. Maka kelak akan tubaddal, hancur dan diganti yang baru. Ya. Wallahu alam, another round. Ronde kehidupan yang lain. Wallahu a'lam. Tubaddal, maka akan diganti. Wa tatafattarus samawat, kelak akan runtuh pula langit tersebut. Wa tashaqqaq al-ard, dan kemudian bumi pun akan terbelah. Wa yataghayyaru hadzal alam, sehingga alam semesta ini semua akan berubah. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi ini berganti, berubah, okay? Berbeda dengan bumi yang sebelumnya, dan demikian pula langit-langit yang ada. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kemudian mereka muncul atau bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Qahhar, penakluk, ya. Ammal arsh, adapun al-arsh, fa innahu la yataghayyar, maka itu adalah hal yang tidak berubah. Wal jannah wan nar la tafnayan wa la tataghayyaran. Demikian pula surga dan neraka tidak akan hancur dan tidak akan berubah. Wal kursi wa huwa dunal arsh. Kursi adalah sesuatu yang berada di bawah arsh. Wal arsh akbar minhu. Ya. Arsh itu lebih besar daripada kursi. Kursi wasi'as samawat wal ard. Kursi saja itu jauh lebih luas daripada seluruh langit dan bumi. Wal arsh, adapun arsh awsa' minal kursi, jauh lebih luas lagi daripada al kursi, ya. Wa qauluh, dan juga perkataan al-Imam rahimahullah, wasur, dan sur, sangkakala bahasa kitanya, ya. Sur, trompet itu sangkakala. Wallahu a'lam. As-sur alladhi huwa al-qarn. As-sur yaitu al-qarn, tanduk, alladhi ma'al malak Israfil, yang dipegang oleh malaikat Israfil. Yanfukhu fihi bil arwah, yang ditiupkan sur tersebut seiring dengan arwah, fatatirul arwah, sehingga ketika ditiupkan maka ruh-ruh tersebut menyebar ila ajsadiha, dan kembali kepada jasad-jasad mereka masing-masing, fatahya biiznillah. Kemudian jasad-jasad tersebut pun kembali bangkit dan hidup dengan izin Allah. Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan kembali pada sangkakala tersebut, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka semua berada dalam keadaan bangkit dan saling melihat, ya, dan melihat. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wal qalam wal lauh. Al-lauh di sini qalam pena, al-lauh di sini maknanya lauhul mahfuz, ya. Wal qalam alladzi kataballahu bihi al-maqadir, dan pena yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tuliskan maqadir, ya. Takdir. Qalam sama lauh ini di antara makhluk-makhluk awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sebagaimana asar yang diriwayatkan banyak dari salaf bahwasanya awwalu man ma khalaqallahu al-khalqa al-qalam. Hal pertama atau maknanya di antara hal-hal awal yang Allah ciptakan, al-qalam, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulis. Ini belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada syaitan, iblis, belum ada apa-apa, udah. Kana Allah, hanya ada Allah dan tidak ada syai', tak ada satu hal pun, ya. Akhirnya kemudian diperintahkanlah pena, tulis. Kata pena, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang aku tulis ya Rabb? "Uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-sa'ah." Tulislah takdir-takdir para makhluk semuanya sampai hari an taqum as-sa'ah. Sampai hari terjadinya hari
Mulailah pena menuliskan. Nah, ini al-kitabah, kitabah yang apa? Yang menjadi urutan qadar. Urutan qadar apa aja ingat? Rukun qadar. Yang pertama, al-ilm, pengetahuan Allah yang sangat sempurna. Udah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu gimana? Maha tahu Allah gimana kaidahnya? Ahlus sunnah. Allah ya'lam. Hah? Ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah tahu segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Wa ma lam yakun kaifa law kan yakun. Allah tahu segala hal yang belum terjadi, gimana antar terjadinya Allah Maha tahu juga. Allah yang menjadikannya. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Setelah itu baru baru al-kitabah, penulisan ini. Penulisan di Lauhul Mahfuz. Habis al-kitabah baru al-masyiah, Allah berkehendak. Ya? Setelah Allah berkehendak, masyiah ini apa? Masyiah ini untuk qadarullah al-kauniyah. Kemudian setelah masyiah mulai al-khalq, creation. Mulai Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dogmatis gak? Dogmatis sudah. Kenapa kok 6 hari? Bukankah Allah Maha Mampu ini? Sudah, serah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya bahwasanya emang segala hal perlu proses. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada makhluk. Ya? Untuk mendapatkan sesuatu, untuk sampai kepada sesuatu memang harus melewati prosesnya. Ya, untuk dapat surga maka mesti melewati makarih. Tuh, huffat al-jannah bil makarih. Surga diselimuti dengan hal-hal yang dibenci manusia, ujian, dibenci, diingkari, dirusak nama baik, disakiti, dibunuh para nabi. Tuh lihat. Oke, ngelawan arus. Surga diselimuti dengan makarih, hal-hal yang dibenci manusia, sehingga para malaikat berkata, ya kami khawatir kalau begini nggak ada yang bisa masuk surga. Wa huffatin nar, sementara neraka diselimuti dengan syahwat, dengan hal-hal yang ajib, yang syahwat, yang sesuai dengan syahwat manusia, sehingga para malaikat berkata, ya nggak ada yang bisa selamat dari neraka kalau begini. Memang harus melewati proses. Allah seolah-olah ingin mengajarkan itu emang. Bisa Allah ciptakan dalam 1 hari? Bisa, tapi Allah ciptakan dalam 6 hari. Ya? Ya, mesti langsung harus terjadi. Ya? Itu qalam dan lauh. Jadi lauh adalah maksudnya al-lauhul mahfuz, yang lembaran-lembaran yang merupakan buku takdir tersebut. Qalam adalah pena yang dengan itu ditulisnya takdir. Okay? Semua makhluk yang ada ya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sampai hari kiamat. Laisa yafna syai'un min hadza abadan. Tidaklah fana satu hal pun dari ya hal-hal yang disebutkan ini. Maknanya hal-hal ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqaha lil baqa. Allah ciptakan untuk baqa, untuk bertahan, untuk abadi. Arsh, kursi, lauh, al-qalam, al-jannah, an-nar, al-arwah. Demikian juga ruh. Idza khuliqat fa innaha la tafna. Apabila telah diciptakan maka tak akan fana. Qauluhu. Perkataan al-Imam rahimahullah. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yaumil qiyamah. Dan kemudian Allah akan bangkitkan makhluk sesuai dengan kondisi mereka mati pada hari kiamat kelak. Maknanya alama amatahum alaihi min kufrin au iman. Maknanya adalah mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi hidup mereka dulu. Di atas kekufurankah atau keimanan? Kullu yub'ats ala amalih. Semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan track recordnya masing-masing. Ya. Wal iman bil ba'ats huwa ahad arkanil iman as-sittah. Dan mengimani kebangkitan adalah satu di antara rukun iman yang 6. Wa qad ja'al iman bil yaumil akhir makrunan bil iman billah. Mengimani ya akan terjadinya hari akhir tersebut kelak nanti itu diiringi dengan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari
akhir. Selalu seringkali direndengkan, ya. Yani tidak sah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengimani hari akhir, gitu. Ya. Wal ba'ats, ada yang dimaksud dengan ba'ats, hari kebangkitan, huwa, ya, i'adatun nas ahya, yaitu ketika dikembalikan para manusia dalam kondisi ahya, hidup, ba'da mautihim, setelah mereka mati, fi alamil akhirah, di alam akhirat kelak. Yahyauna fid dunya li ajlil amal, mereka dulu hidup di dunia untuk beramal, thumma yamutun wa yudfanun, kemudian mereka mati dan dikubur fil ard, di bumi. Wa yabqauna fiha ila ma syaa Allah, dan mereka berada di bumi sampai waktu yang Allah kehendaki. Fi mahattah intizar wa hiya darul barzakh, maka kematian, kuburan tersebut adalah bagaikan mahattah intizar, stasiun penantian, ya, sampai datangnya negeri berikutnya, alam berikutnya, yaitu akhirat. Penantian ini di kubur, ini yang dibilang barzakh, ya. Al-fasilah bainad dunya wal akhirah, yang memisahkan, alam yang memisahkan antara negeri dunia dengan negeri akhirat. Tsumma yub'atsuna min hadhil qubur, dan kemudian kelak mereka dibangkitkan dari kubur ini, wa yaqumuna minha ahya'an kama kanu, mereka pun bangkit dalam keadaan hidup sebagaimana sedia kalanya. La yadhi' min khalqihim syai', tidak ada yang hilang sedikit pun dari penciptaan mereka. Tsumma tu'adul arwah fi ajsadihim, tsumma yusaquna ila al-mahsyar lil jazaa' ala a'malihim allati 'amiluha fid dunya. Ya, kemudian mereka semua digiring ke mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan di dunia, min khair aw syarr, baik dari amalan baik ataupun buruk. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, Allah berfirman, dan tidaklah kalian akan diganjar kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Fala ahad yujza khairan bi amal ghairihi, maka tidak ada seseorang yang akan mendapatkan, ya, ganjaran baik dari amalan yang dilakukan oleh individu lain. Au yu'aqab bi amal ghairihi, atau sebaliknya tidak ada seseorang yang akan dihukum dari keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ini la taziru waziratun wazra ukhra, tidaklah seseorang akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, maka apabila dia terkena dosa dari amalan yang dilakukan oleh orang lain, itu terhitungnya memang amalan dia, karena dia mengajarkan keburukan tersebut kepada orang lain sehingga poin yang ngalir ke dia. Tuh, bukan hasil orang lain itu. Ya? Bagaimana mempertemukannya, begitu kan? Katanya tiap individu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kok bisa akhirnya suami diazab karena istrinya, orang tua diazab karena anaknya? Kenapa? Kenapa? Karena emang dia tidak menyelesaikan sesuatu yang harusnya menjadi amalannya, tanggung jawabnya. Harusnya dia mengarahkan, mengingkari apa yang harus ia ingkari pada istrinya tuh. Namun karena kecintaannya yang berlebih, akhirnya tidak dia ingkari apa yang harus ia ingkari pada istrinya. Maka dihukumlah ia karena kekeliruan yang dilakukan istrinya, bukan karena itunya, tapi karena apa? Dia nggak beresin tanggung jawabnya. Tuh, gitu. Ya? Dan dihukumlah orang tua dengan kekeliruan anaknya. Kenapa? Karena nggak beresin tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya. Jadi karena dianya. Demikian juga sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang buruk atau amal-amal buruk yang dari situ para manusia mengikutinya. Dikarenakan ia mengajarkan itu bagi para manusia. Dari situ dia mendapatkan catatan dari keburukan yang dilakukan oleh manusia sebagai rekor dia. Akhirnya begitu. Ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Kullun yujaza bi amalihi khairihi aw syarri. Maka semuanya akan diganjar sesuai dengan amalannya, buruknya atau baiknya. Wa hadza adlun minallahi azza wa jalla. Demikianlah keadilan dari Allah azza wa jalla. La yatrukuhum bidun jaza. Allah tak akan meninggalkan manusia tanpa ada ganjaran sama sekali. Wa qad ittaba'u anfusahum wal iyadzu billah. Dan sungguh betapa para manusia telah mengikuti, ya, ittaba'u anfusahum bil kufri wasyirki wal fisqi wal ifsad,
betapa para manusia mengikuti nilai-nilai kekufuran, kesyirikan, kefasikan dan kerusakan fil ard, di muka bumi. In kanu minal kafirin, apabila memang mereka orang-orang yang kafir. Yatrukuhum bidun jaza, kemudian Allah meninggalkan mereka tanpa ganjaran sama sekali, demikian itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza adlun minallahi azza wa jalla. Demikianlah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha ma'na qawlihi huna. Demikianlah makna dari perkataan al-Imam rahimahullah. Anna kulla ahad yujza bi'amalih. Bahwasanya setiap individu akan diberi ganjaran dari amalannya sendiri. Wa idza kan kadzalik fa yajib 'ala al-'abdi an yanzura fi 'amalih. Maka apabila kita menyadari hal itu, maka yang wajib atas seorang hamba agar ia selalu melihat, mengoreksi amalannya, ya. Madam 'ala qaidil hayah, selama ia masih berada di dalam keadaan hidup. Famakan min khairin fa innahu yatazawwad minhu. Amalan-amalan yang memang baik yang ia lakukan, itulah yang kelak menjadi bekal baginya. Wa makan syarran fa innahu yatub ila Allah. Dan amalan-amalan buruk yang ia lakukan, maka agar segera ia bertaubat kepada Allah, yatakhallas minhu, segera lepaskan dirinya dari amal buruk tersebut. Madam dzalika mungkinan, selama hal tersebut masih mungkin dilakukan, yakni dalam keadaan hidup. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan agar setiap jiwa melihat apa yang akan ia persembahkan di hari yang akan datang, yakni apa yang ia bawa untuk kehidupan yang berikutnya kelak, amal burukkah atau amal baik. Hasib nafsak, maka introspeksilah dirimu fi hadhihi dunya qabla al-hisab, di dunia ini sebelum hari perhitungan. Hasib nafsak, introspeksilah dirimu ala a'malik, ya, dengan amalan-amalanmu. Wanzur fiha faslih ma fasad minha, lihat kembali, teliti kembali amalan-amalanmu, perbaiki apa yang rusak darinya. Wazid ala ma kan fiha min khair, dan tambahkan amalan-amalan baik yang ada padamu. Watanabbah minal ghaflah, dan hati-hatilah dari ghaflah, dari kelengahan, ya. Hadza huwal matlubu minal aqil, demikianlah layaknya, ya, dari seorang yang berakal memang. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam, dari situ sebagaimana hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-kayyis, orang yang jenius, orang yang cerdas, ya. Man dana nafsahu, yakni hasabaha, adalah mereka yang dana nafsah, yang merendahkan dirinya, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan hanya berjuang untuk sesuatu yang dia yakini setelah kehidupan yang ini, gitu. Ya. Hadza huwal aqil, demikian hakikatnya orang yang memang berakal. Wal ajiz, adapun sebaliknya orang yang lemah, man ittaba'a nafsahu hawaha, mereka yang membiarkan hawa nafsu, jiwanya mengikuti hawa nafsunya, fi hadhihi dunya, di dunia ini, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan kemudian hanya berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiarkan terus jiwanya mengikuti hawa nafsunya, dan kemudian dia berkata Allah Maha Pengampun, habis ini kan kita bertaubat nanti dan lain-lain. Tuh, lihat, tamanna 'ala Allahil, berangan-angan kepada Allah, tapi nggak membiarkan hawa nafsunya terus mengekor kepada hawa, membiarkan dirinya mengekor hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan agar Allah mengampuni Allah. Itu namanya al-amani, angan, bukan, beda sama roja, ya. Roja adalah berharap diiringi dengan amal saleh, itu roja, diiringi dengan perjuangan. Adapun amani, ini ngigo, ya, angan-angan aja, tanpa mau beramal. Yuridul jannata wa yuridun najata wa huwa lam ya'mal syai'an. Dia inginkan syurga, dia inginkan keselamatan, tapi dia tak mau beramal apapun. Fahadha ajiz, demikianlah orang yang lemah. Wal'iyadzu billah. Al-ajzal mazmum, kelemahan yang tercela. Walaysa ajizan al-ajzal hissi, bukan kelemahan yang ada secara fisik. Alladzi la yaqdir aw la yastati', sehingga ia lemah dari tidak mampu melakukan beberapa hal, emang berangkat dari fisik, bukan itu kelemahan yang dicela, ya. Ma'ahul amal, lemah yang demikian masih ada amal pada dirinya. Dan hadza la yu'akhadz, dikarenakan
Hal-hal yang memang manusia lemah darinya, la yu'akhadh, tidak dihitung oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani manusia perkara-perkara yang di luar kemampuannya. Itu sih memang ditolerir, ya. Lakin hadza qadir mustati'. Tapi ini kelemahan yang kita berbicara tentang orang yang pada dasarnya mampu. Lakinnahu ajzal kasal, tapi dia malas. Adam al-mubalah, bahkan tidak memperdulikan, ya. Hadza huwal ajiz. Itulah yang dimaksud dengan al-ajiz. Ma hadza yatamanna yakunu fil akhirah min ahlil jannah bidun amal. Tapi seiring dengan itu ia berangan-angan di akhirat kelak dia menjadi penduduk surga tanpa beramal, ya, tanpa berkorban. La yumkin an yakuna hadza min ahlil jannah bidun amal. Tak mungkin ini terjadi. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa yuhasibuhum bima syaa, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan mereka, menghisab mereka bima syaa, ya, dengan apapun yang Allah kehendaki. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sehingga akhirnya nanti sebagian berakhir di surga, sebagian berakhir di neraka, ya. Maknanya Allah akan menghisab amalan-amalan mereka, ya. Fannas ala aqsam, maka pada saat itu manusia menjadi beberapa bagian. Di antara kaum mukminin, pertama, la yuhasab fayadkhulul jannah bila hisab wala azab. Di antara kaum mukminin ada yang mereka dapat masuk surga tanpa dihisab, tanpa LPJ, ya, tanpa laporan bertanggung, tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabb. Wa minhum, di antara mereka man yuhasab hisaban yasiro, ada yang dihisab tapi enteng, dengan mudah dia dapat melewatinya, ya. Wa huwal 'ard, ya, itu ketika ditampakkan amalan. Wa minhum, di antara kaum mukminin man yunaqash al-hisab, ya, man nuqisha al-hisaba udzib wal iyadzu billah. Di antara mereka ada yang akhirnya ketika dihitung akhirnya diazab, ya, dikarenakan apa? Track record yang mereka lakukan di dalam kehidupannya mesti melewati hal tersebut. Tapi selama dia mukmin, maka ia kelak berhak masuk surga, cuman mesti melewati hal tersebut. Jadi, kaidah ahlus sunnah. Mukmin, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kecuali tidak mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik apabila ia mati di atasnya dan tidak bertaubat darinya. Adapun seorang mukmin yang mati membawa dosanya, maka diserahkan kepada masyiah Allah, kepada kehendak Allah. Insya udzib, kalau Allah mau diazab dia. Insya, kalau Allah mau dimaafkan dia dan langsung dimasukkan surga. Diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang mati membawa dosa, ya. Adapun kafir, maka la yuhasab hisab muwazanah. Mereka enggak lagi dihitung dengan perhitungan mana lebih besar amal saleh atau amal buruknya. Enggak begitu cara menghitung kafir udah. Innama yuhasab hisab takrir. Mereka hanya langsung ditegaskan atas mereka, disuruh mengakui dosa-dosanya, bi ayyutla ala amalihi wa kufrihi wa syirkihi. Ditampakkan padanya amalannya, kekufurannya, kesyirikannya, agar ia mengakuinya, wala yasa'uhul inkar abadan, dan tidak bisa mengingkarinya sama sekali. Thumma yudfa bihi ilan nar. Habis itu baru dijorogin ke neraka. Tuh. Ma'azallah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia berada di surga, sebagian di neraka. Hadza ma'khudhun minal ayah. Ini banyak disimpulkan dari banyak ayat, di antaranya tunzira yaumal jam'i, untuk agar kau menyampaikan peringatan tentang hari di mana dikumpulkan manusia, la raiba fi, hari yang pasti terjadi, tiada keraguan padanya. Fariqun fil jannah hum ahlul iman, sehingga sebagian kelompok berada di dalam surga, mereka orang-orang yang beriman. Wa fariqun fis sa'ir, sebagian mereka berada di sa'ir. Sa'ir di antara asma an-nar, di antara nama-nama neraka, ya. Wahum ahlul kufri wat tughyan, maka mereka adalah yang di sana adalah para orang-orang yang kufur dan tughyan, melampaui batas, ya. Kemudian Allah berkata kepada seluruh makhluk yang ada, yang memang Allah ciptakan bukan untuk keabadian, Allah berkata, jadilah debu. Jadilah debu.
Di situ Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk di hari kiamat, baik manusia, hewan-hewan, burung-burung, ya. Dalam banyak ayat ini dijelaskan. Ya. Tuhsyar al-khalaiq yaumal qiyamah. Semua makhluk tersebut dibangkitkan di hari kiamat dengan tujuan untuk agar didirikan keadilan di antara mereka, sehingga diadili satu dari yang lainnya, bahkan dari para hewan. Loh, dituntut keadilan satu dari lainnya. Dituntut keadilan atas seekor kambing, ya, yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk, yang menanduknya. Ya, sebagaimana ini keterangannya datang di dalam hadis yang sahih. Kemudian dihukumkan di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, setelah dihukumkan di antara mereka, jadilah kalian debu. Li'annaha lam tub'ats lil baqa', karena memang pada dasarnya tidak diciptakan untuk keabadian di akhirat. Innama tub'ats lil jaza' faqat. Mereka hanya dibangkitkan untuk jaza saja, ganjaran saja. Wa hadza min adlillah. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ini terjadilah, pada saat itu kafir berkata, Allah berfirman tentang perkataan kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya, duhai andaikan aku jadi debu saja. Tuh, seperti makhluk-makhluk tersebut, daripada menjadi sesuatu yang abadi disiksa di neraka, mendingan jadi debu. Duhai andaikan aku menjadi debu. Begitu. Itu perkataan para kafir. Idza qila lil hayawanat, mereka mengatakan itu ketika dikatakan kepada para hewan-hewan, jadilah kalian debu. Yatamanna al kafir, para kafir tersebut pun berharap, berangan-angan, andai saja mereka menjadi seperti hewan-hewan tersebut. Ya, baik, alhamdulillah, bab ini telah kita bereskan. Pertemuan yang akan datang masuk bab selanjutnya insyaallah. Kita dengarkan dulu adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.